Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, channel ini adalah channel Koperasi Planner, dibawakan oleh saya Sularto, yang akan membahas tentang koperasi dan UMKM di Indonesia. Ya, gabung sama kita, tekan tombol loncengnya, subscribe, kemudian like and share. Ayo gabung di channel Koperasi Planner. Ayo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sularto pada channel Koperasi Planner. Ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah 3 langkah mengelola dan mengembangkan koperasi sekolah. Ya, apa saja ini? Nanti 3 langkah itu apa saja? Jadi, koperasi sekolah adalah tempat pembelajaran yang baik kepada anak-anak kita, baik itu TK, SD, SMP, maupun yang sudah SMA, untuk memahami koperasi baik secara teoritis maupun secara praktek. Jadi kita berharap bahwa sekolah-sekolah mampu memberikan pembelajaran yang terbaik kepada semua siswa terhadap pemahaman koperasi secara komplit. Jadi siswa ini kita berharap secara teoritis dia tahu apa fungsi-fungsi dari pengurus, fungsi pengawas, ya, terus kemudian praktikalnya seperti apa gitu. Nah, ini perlu proses pembelajaran, ya. Jadi pembelajarannya baiknya memang pembelajaran teori, pembelajaran praktek. Lalu kemudian selain pembelajaran, koperasi di sekolah-sekolah itu juga berkembang, ya. Jadi sekolah ini yang saya maksudkan bisa TK, bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Ya, lalu kemudian apa sih 3 langkah itu? Mari kita bedah. Ya, yang pertama, libatkan semua sivitas akademika sekolah sebagai subjek. Sivitas akademika itu berarti ya ada guru, ada siswa. Jadi mereka, apalagi yang anak-anak, siswa-siswa, kita harus perlakukan mereka sebagai subjek. Jadi bukan sekedar mereka menjadi objek untuk membeli, tapi mereka harus merasakan koperasi yang sebenarnya, bahwa mereka itu, siswa-siswa itu sebetulnya adalah pelaku atau pemilik koperasi sekolah itu. Nah, itu dia. Jadi dilibatkan di sini, ya, mereka bisa juga sebenarnya walaupun nilainya kecil, bisa dengan menyimpan ada simpanan pokok pertama kali, kemudian ada simpanan wajib yang rutin, dan ini jumlahnya mungkin tidak terlalu besar, tidak menjadi masalah, tapi mereka juga ikut merasakan kemanfaatan dari koperasi itu. Jadi sebagai subjek di sini, misalnya begini, ada toko koperasi, kemudian anak-anak atau siswa dimungkinkan juga untuk menitip produk-produk orang tua mereka di sekolah itu, tentunya produk-produk yang sesuai dengan lingkungan sekolah itu. Yang pertama, saya ulangi, libatkan sivitas akademika sekolah sebagai subjek, sehingga mereka ikut berperan. Jadi karena koperasi sekolah barangkali bisa diciptakan mereka itu juga sebagai pengurus bayangan. Misalnya pengurusnya adalah guru-guru, tapi mereka juga diberikan pelatihan. Ada yang menjadi pengurus dari di antara siswa itu untuk menjadi pengurus bayangan yang mereka seakan-akan terlibat. Jadi sejauh mana mereka bisa memikirkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasamakan koperasi sekolah dengan koperasi bagus di wilayah sekolah. Nah, ini dia. Kita mengenal ada prinsip koperasi yang kita sebut dengan kerjasama antar koperasi. Ya, kerjasama antar koperasi ini penting untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan koperasi sehingga menjadi lebih bermanfaat. Jadi misalnya begini, ya, ada koperasi sektor keuangan
yang bagus di wilayah kita, ya, di wilayah kita bisa mengajak mereka untuk bersinergi dengan kita. Misalnya mereka punya produk tabungan siswa. Nah, tabungan siswa itulah yang kemungkinan yang bisa dikerjasamakan, ya, dengan sekolah itu, dengan koperasi yang bagus itu, ya. Jadi koperasi itu akhirnya akan menjadi lebih besar dengan keterlibatan hampir semua elemen yang ada di masyarakat. Jadi siswa-siswa yang akan menyimpan uangnya juga bisa dikelola oleh koperasinya bekerja dengan koperasi yang sudah mapan IT-nya, yang sudah mapan sistemnya, sehingga guru-guru tidak sibuk gitu, ya. Guru-guru tidak sibuk harus nyatetin simpanan misalnya simpanan sukarela, simpanan wajib dan semacam-macamnya itu. Ya, jadi mekanismenya bisa diatur sepanjang, ya, koperasi tempat kita kerjasama itu memiliki produk tabungan siswa atau tabungan pendidikan misalnya. Ya, jadi asal ada kerjasama yang yang intens, bisa dibicarakan mekanismenya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kembangkan kegiatan pembelajaran koperasi melalui teori dan praktek. Nah, ini yang justru penting, ya. Ini justru penting bahwa siswa tidak hanya diajari, kalau pengurus tugasnya ini, kalau pengawas tugasnya ini, kemudian kalau kekuasaan tertinggi itu di RAT gitu. Ada simulasi bahkan jika dimungkinkan, ya, yang memberi pengajaran untuk koperasi sekolah itu kadang-kadang bisa dari mitra kita tadi, mitra koperasi, baik itu pengurus maupun manajemen, praktisi koperasi langsung yang bisa memberikan pembelajaran terhadap koperasi, sehingga lebih bisa menjiwai, ya. Lalu kemudian praktika-praktika yang bisa dilakukan di situ bisa juga dengan menggelar, misalnya pada momen-momen pergantian semester bisa digelar pasar murah misalnya, atau ada class meeting pasar murah, ada pertengahan itu bisa dengan masing-masing siswa diminta untuk bisa belajar berkooperasi dengan menjajakan produknya untuk dijual di situ, ya. Jadi pada saat itu ada orang tua siswa, ada siswa itu sendiri, ada guru gitu. Jadi sementara ini barangkali koperasi sekolah masih berkutat pada bagaimana dia menjual alat tulis, sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan, ya. Jadi produk yang dijual bukan hanya kebutuhan dari siswa itu sendiri yang rutin, ya, tetapi juga bisa membantu bagaimana mereka belajar untuk mengelola keuangan dari kecil. Jadi misalnya ada simpanan, mereka dilatih untuk menyimpan. Terus kemudian bisa juga anak-anak itu dilatih untuk berinfak, bersedekah melalui koperasi juga. Jadi koperasi ada produk misalnya siswa zakat, infak, sedekah, wakaf misalnya, mereka bisa dilatih untuk bisa berinfak, entah jumlahnya berapa. Nah, infak-infak ini dikumpulkan di sekolah, entah kerjasamanya dengan koperasi mitra tadi itu, sehingga pemahaman siswa, ya, terhadap koperasi akan semakin komprehensif. Kenapa? Karena mereka tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga mereka mempraktekkan itu. Sehingga begitu mereka keluar, ya, akan tumbuh wira koperasi. Mereka akan memahami, oh ya, ternyata koperasi ini punya saya loh. Jadi setiap saya bergabung di koperasi, saya menjadi anggota koperasi, maka di situ saya adalah pemilik dari koperasi itu. Jadi itu yang penting. Yang saya ulangi lagi sebagai satu simpulan, ya, 3 langkah mengelola dan mengembangkan koperasi sekolah. Yang pertama, libatkan semua sivitas akademika sekolah, ya, sebagai subjek, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasamakan koperasi sekolah dengan koperasi yang lebih bagus, yang lebih besar di wilayah itu. Kemudian yang ketiga,
kembangkan kegiatan pembelajaran melalui teori dan praktek. Nah, itu saja Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bermanfaat, juga bisa disampaikan oleh orang tua yang anaknya kebetulan di sekolah untuk bisa memberikan masukan seperti ini kepada sekolah yang bersangkutan, sehingga sehingga koperasi sekolahnya menjadi maju, anaknya bisa terdidik jiwa koperasinya. Jadi itu saja untuk tema kali ini. Jangan lupa like, share jika bermanfaat, dan yang paling penting subscribe bagi yang belum, karena dengan subscribe channel ini akan lebih berkembang dan bermanfaat ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, channel ini adalah channel Koperasi Planner, dibawakan oleh saya Sularto, yang akan membahas tentang koperasi dan UMKM di Indonesia. Ya, gabung sama kita, tekan tombol loncengnya, subscribe, kemudian like and share. Ayo gabung di channel Koperasi Planner. Ayo semua.